Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan yaitu pembelajaran bab 8, yaitu materinya berempati itu mudah, menghormati itu indah. Baiklah, kita lanjut yaitu empati. Apa itu pengertian empati? Ya, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Itu adalah pengertian dari empati. Kemudian sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga yaitu menjadi orang lain yang merasakan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, yaitu peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Dan yang ketiga, yaitu berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat, membahagiakan orang lain. Itu merupakan perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setiap perbuatan pasti ada hikmahnya. Ya. Sikap empati itu sendiri hikmahnya. Yang pertama, terjalinnya hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Yang kedua, akan mengurangi jumlah kriminalitas atau kejahatan. Yang ketiga, hilangnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang keempat, sebagai upaya penanaman rasa zuhud pada diri manusia. Dan yang kelima, yang kelima, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, persaudaraan antar sesama muslim makin kuat. Setelah kita mengetahui pengertian dari empati, selanjutnya yaitu mari menghormati orang tua kita. Jadi menghormati orang tua itu hukumnya wajib ya. Sebagai anak punya kewajiban yaitu menghormati orang tua. Karena apa? Karena ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Kemudian ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Kemudian ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Kemudian ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Dan yang terakhir, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan. Itu adalah peran orang tua kita, ya. Begitu mulianya, maka kita sebagai seorang anak punya kewajiban ya, menghormati, menjaga nama baik, mengangkat derajat orang tua ya, membantu orang tua ya. Jadi tidak boleh durhaka kepada orang tua. Karena apa? Kalau kita durhaka kepada orang tua, maka kita akan susah dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah
ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Terkait dengan ini, ya, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Setelah menghormati orang tua, yaitu kita menghormati kepada guru, ya, guru kita. Caranya menghormati guru, yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu, kemudian mendengarkan pelajaran di kelas, ya. Jadi tidak boleh ribut di dalam kelas jika guru menerangkan materi pembelajaran. Kemudian bertanya kepada guru dengan sopan, ya. Jadi etikanya bertanya kepada guru harus sopan. Kemudian mendengarkan nasihat-nasihatnya, ya. Jadi dengarkan apa nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru. Karena insya Allah nasihatnya Bapak Ibu guru tentunya untuk kebaikan kalian. Yang kelima, yaitu mengerjakan tugas sekolah dengan ikhlas, ya. Kerjakan tugas, ya, tugas dari Bapak Ibu dengan ikhlas, ya. Insya Allah kalau kalian bekerja dengan ikhlas, maka hasilnya pun akan memuaskan, ya. Kemudian hikmah, ya, hikmah dari menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Menghormati kedua orang tua, yaitu hikmahnya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dihormati oleh anak-anaknya. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena diridhoi orang tua. Itu merupakan hikmah dari menghormati kedua orang tua. Yang berikutnya adalah menghormati guru. Yang pertama, hikmahnya dapat memahami ilmu yang diajarkan, memperoleh kedudukan yang tinggi karena mampu memahami ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan segera, karena ini tugasnya online, ya. Tugasnya menggunakan aplikasi, yaitu Google Form, ya. Jadi silakan kalian ketik link, ya, di atas di Google Chrome yang ada di HP kalian, ya. Ingat, klik atau ketik tugasnya, ya, alamat di atas itu. Nanti kalian kerjakan, isi identitas, nama, nomor, ya, dan kelas kalian. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.